Assalamualaikum, halo anak soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Bu Firda pada mata pelajaran PLBJ. Hari ini kita akan mempelajari tentang asal nama kampung dan jalan di Jakarta. Sebelumnya, mari bersama-sama kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya video pembelajarannya. Sebelum kita lanjut pada pembelajarannya, pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah asal-usul nama kampung dan jalan di Jakarta dan dasar perubahan nama kampung dan jalan di Jakarta. Hampir semua nama jalan dan kampung, terutama di Jakarta, ternyata memiliki riwayat dan sejarahnya sendiri. Latar belakangnya bisa disebabkan oleh peristiwa, ketokohan, keunikan, ataupun hal lainnya. Ada kalanya juga kronologi penamaan jalan dan tempat dibuat dengan kesan cerita yang tidak dapat diterima oleh logika dan akal sehat sebagai ciri khas dari jalan tersebut. Pertama yang sama-sama kita akan ketahui adalah Glodok. Daerah Glodok asalnya dari kata grojok, yang merupakan sebutan dari bunyi air yang jatuh pada pancuran air. Pada zaman dahulu, di tempat itu terdapat waduk penampungan air kali Ciliwung. Namun, orang-orang Tionghoa kesulitan mengucapkan kata grojok. Mereka menyebutnya dengan Glodok. Selanjutnya, Senayan. Dahulu, daerah Senayan adalah milik seseorang yang bernama Wangsanayan yang berasal dari Bali. Tanah tersebut disebut dengan Wangsanayan yang berarti tanah tempat tinggal atau tanah milik Wangsanayan. Lambat laun, akhirnya orang menyingkat nama Wangsanayan menjadi Senayan. Kemudian, Menteng. Daerah Menteng, Jakarta Pusat pada zaman dahulu merupakan hutan yang memiliki banyak pohon buah yang bernama menteng. Waktu itu, orang menyebut wilayah tersebut dengan nama kampung Menteng. Setelah tanah itu dibeli oleh pemerintah Belanda pada tahun 1912 sebagai lokasi perumahan pegawai pemerintah Hindia Belanda, maka daerah itu disebut Menteng. Kemudian Jalan Jaksa. Jalan yang berada di daerah Jakarta Pusat ini menjadi pusatnya orang asing yang tinggal di Jakarta. Dahulu di tempat ini banyak kos-kosan yang ditempati oleh pelajar-pelajar Indonesia yang sekolah hukum Belanda. Oleh karena itu, jalan di daerah ini disebut Jalan Jaksa. Kemudian Matraman. Dahulu kala, Matraman merupakan pangkalan induk Sultan Agung saat menyerang Batavia. Karena Sultan Agung dari Mataram, maka tempat tersebut dikenal dengan Mataraman. Dan lama-kelamaan sebutan tersebut menjadi Matraman. Selanjutnya, Sunda Kelapa. Sunda Kelapa merupakan sebutan sebuah pelabuhan di Teluk Jakarta. Nama Kelapa diambil dari berita yang terdapat dalam tulisan perjalanan Tom Price pada tahun 1513 yang berjudul Suma Oriental. Pada berita tersebut disebutkan bahwa nama pelabuhan itu adalah Kelapa. Pada waktu itu, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Maka kemudian pelabuhan ini disebut Sunda Kelapa. Selanjutnya, Pondok Gede. Sekitar tahun 1775, lokasi ini merupakan lahan pertanian dan peternakan yang disebut onderneming. Di sana terdapat sebuah landuis atau rumah besar tempat tinggal sekaligus tempat mengurus usaha pertanian dan peternakan milik Johannes Hojiman. Oleh karena bangunan itu merupakan satu-satunya bangunan terbesar di daerah tersebut, maka masyarakat sekitar menyebutnya Pondok Gede.
Pasar Senen pertama kali dibangun oleh Justinus Fick. Orang-orang Belanda menyebut pasar ini dengan sebutan Vinkpasar atau Pasar Vink. Akan tetapi karena awalnya pasar tersebut dibuka hanya pada hari Senin, maka pasar itu disebut juga Pasar Senen. Disesuaikan dengan kebiasaan orang sekitar yang lebih sering menyebut Senen daripada Senin. Karena makin ramai, maka sejak tahun 1766 pasar ini pun buka pada hari-hari lain. Kemudian, kebagusan. Kebagusan berasal dari nama seorang gadis jelita bernama Tubagus Letak Lenang. Konon, kecantikan gadis keturunan Kesultanan Banten ini membuat banyak pemuda ingin meminangnya. Supaya tidak mengecewakan hati pemuda, akhirnya ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sampai sekarang, makam itu masih ada dan dikenal dengan nama Ibu Bagus. Selanjutnya adalah cawang. Dahulu kala ketika Belanda berkuasa, ada seorang letnan Melayu yang mengabdi pada kompeni bernama Ence Awang. Letnan ini bersama anak buahnya bermukim di kawasan yang tidak jauh dari Jatinegara. Lama-kelamaan sebutan Ence Awang berubah menjadi cawang. Selanjutnya adalah Pluit. Sekitar tahun 1660 di pantai sebelah timur Muara Kali Angke diletakkan sebuah fleet ship atau kapal panjang ramping yang diberi nama Hedwig Perth yang tidak layak melaut. Kapal ini digunakan menjadi kubu pertahanan untuk membantu benteng Vijok yang terletak di pinggir Kali Grogol sebelah timur Kali Angke. Dalam menanggulangi serangan-serangan sporadis yang dilakukan oleh pasukan bersenjata Kesultanan Banten, kubu tersebut dikenal dengan sebutan The Fluid. Selanjutnya adalah Tanjung Priuk. Nama Tanjung Priuk diambil dari nama seseorang penyebar agama Islam yang berasal dari Palembang dengan sebutan nama Mbah Priuk Hari yang membawa periuk nasi sisa perjalanan dari Palembang. Selanjutnya adalah Rawa Badak. Asal-usul nama Rawa Badak berasal dari penyebutan tempat yang merupakan rawa-rawa yang sangat besar. Daerah ini dahulu merupakan rawa-rawa yang luas, kemudian oleh para pendatang rawa ini diuruk sehingga tanah di daerah ini kering dan layak huni. Rawa Badak berasal dari dua kata yang digabung. Rawa berarti tempat yang selalu basah karena banyak air, dan badak berasal dari bahasa Sunda atau Jawa yang berarti besar atau luas. Bagi orang Sunda atau Jawa, daerah ini disebut Rawa Badak yang berarti rawa yang luas. Selanjutnya adalah Jagakarsa. Salah satu panglima Sultan Agung, Hayangkara Kusuma, yang menyerang Batavia tahun 1629 bernama Surodipo. Namun, serangan pertama gagal dan beliau gugur. Perlawanan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Jagakarsa. Seiring waktu, pengganti Sultan Agung bernama Amangkurat I berdamai dengan Belanda. Semenjak itulah Jagakarsa menjadi pemilik wilayah tersebut. Daerah tersebut diberi nama Jagakarsa. Selanjutnya adalah Pademangan. Saat kerajaan Mataram menyerang Batavia pada tahun 1628, banyak panglima perang tidak pulang ke kerajaan Mataram karena takut dijatuhi hukuman karena gagal menguasai kota Batavia. Salah satu panglima tersebut menetap di kota Batavia dan menjadi demang atau penguasa setingkat desa dalam budaya Jawa. Oleh karena itu, daerah tersebut diberi nama Pademangan. Dan yang terakhir adalah Kemayoran. Saat Belanda menguasai Batavia, banyak orang Belanda maupun etnis Tionghoa yang diberi gelar mayor karena jasa-jasanya.
Mereka diberi gelar mayor, kemudian menetap di daerah ini sehingga disebut kemayoran. Orang Belanda yang diberi gelar mayor biasanya karena prestasi mengalahkan para pemberontak, sedangkan etnis Tionghoa karena keberhasilannya menghimpun pajak dari para pedagang. Penamaan jalan dan kampung atau daerah di Jakarta seringkali berubah-ubah dari dulu sampai sekarang. Perubahan penamaan tersebut ada yang langsung berasal dari warga sekitar atau secara resmi diberikan oleh pemerintah daerah. Di Jakarta sendiri, banyak nama jalan setapak atau gang yang memakai nama tokoh Betawi yang berpengaruh. Menyematkan nama seseorang tokoh sebagai nama jalan juga memiliki payung hukum dan ada peraturannya tersendiri. Secara umum, pemberian nama jalan di DKI Jakarta diatur dalam SK Gubernur Nomor 28 Tahun 1999. Penetapan nama seseorang menjadi nama jalan bisa atas usulan perseorangan, kelompok organisasi, atau inisiatif Pemda sendiri. Permohonan itu diajukan secara tertulis dan ditunjukkan kepada gubernur. Usulan itu akan dinilai oleh tim yang disebut Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman, dan Bangunan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran PLBJ kita hari ini. Semoga dapat difahami dan semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.